saling ngobrol, saling memberi saran, terus saling menanggapi satu sama lain. Jadi kalian jangan diam ketika temannya itu sedang bercerita. Diamnya itu kita memperhatikan lalu menanggapinya, seperti itu. Proses ini itu memanfaatkan interaksi antar anggota seperti tadi, saling berinteraksi satu sama lain, menceritakan apa yang sedang dialami. Nah, di sini juga ada asas-asasnya, teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak usah takut kalau kalian cerita di sini itu bakal diselarin gitu, nggak akan, karena kita itu memiliki asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan itu pasti akan menjaga setiap cerita di sini tidak akan disebar kemanapun. Dan peraturannya pun kalian tidak boleh membicarakan permasalahan apapun yang dibicarakan di sini ke orang lain yang tidak ikut kegiatan hari ini. Yang kedua ada kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu secara sukarela dan tidak ada paksaan apapun gitu. Secara sukarela kalian ingin bercerita di sini,
gara-gara tapi aku tuh gak tahu faktornya apa gitu. Aku sendiri juga bingung misalkan kayak gitu, apapun itu. Silahkan. Kalau aku tuh ada rasa ketakutan takut terjadi apa-apa. Oke, selanjutnya. Kalau aku juga apa ya? Nggak bisa nyicil terus itu, jadi dinanti terus gitu. Padahal kita tahu kita mesti gitu bikin nyicil terus itu, tapi nggak kita kerjain. Nah disitu tuh aku kayak Oke, cukup dulu. Selanjutnya. aku itu sampai sini tuh masih ngerasa saya berjujur dengan jurusan saya gitu. Mau lanjut juga pusing, makin capek dan lain sebagainya, dan terbukti juga udah tanggung udah sejauh ini. Oke, selanjutnya. Kalau aku itu bicara tentang orang tua itu suka membangun. Oke, dari beberapa permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian, kalian akan mengambil permasalahan siapa dulu terlebih dahulu? Dibahas. Iya, yang akan dibahas itu salah satunya dulu, karena ini akan dibahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Oke, di antara permasalahan yang kalian ungkapkan, apakah ada yang paling menarik menurut kalian di antara 4 orang ini? Menurut saya pribadi ini kayaknya lebih menarik. Merasa salah jurusan. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Oke. Kalau boleh tahu, kenapa kamu merasa kamu salah jurusan? Karena di jurusan ini itu bukan jurusan kemauan saya dari awal. Lalu, Berpolitik gitu. oke. Lalu kenapa kamu bisa mengambil jurusan tersebut pada akhirnya? Karena mengambil jurusan ini karena apa namanya disuruh sama Disuruh sama orang tua. Dari cerita sepenggal ini, menurut kalian bertiga, ada nggak pendapat atau saran untuk FOHC ini? Siapa dulu? Oke, jadi aku ingin sedikit bertanya ya. Cuman kalau misalkan pas awal kita memilih jurusan ini, kalau misalkan kita disuruh orang tua, apakah dari FOHC ini tidak ada planning sebelumnya atau apa gitu? Kenapa maksudnya tetap memilih jurusan yang orang tua
jurusan. Oh ada ya Jadi permasalahannya tuh karena ditekan oleh orang tua supaya dia masuk ke jurusan yang kamu mau. Jadi sebelumnya jurusan yang kamu mau itu perawat. Sebelumnya emang dari perawat ke farmasi biayanya terlalu melonjak juga atau seperti apa? Yang saya tahu, yang di kampus ini ya, lebih ya, bisa itu lebih terjangkau di dalam kampus ini daripada di kampus yang lain gitu. Oke, itu salah satu opsi ya, di mana orang tua kamu itu peduli sebetulnya ke kamu karena mereka mengkondisikan keuangan sehingga dia memilih untuk coba kamu kesini aja, nggak terlalu jauh kok, tetap kesehatan juga kan. Tapi faktor kenapa kamu merasa selalu tidak nyaman di situ, mungkin ada faktor lain selain kamu merasa salah jurusan gitu, kayak mungkin dari pertemanan atau mungkin dari pembelajaran. Karena setahu saya ketika kita sesuai dengan keinginan kita nih, tapi ketika sudah masuk ternyata tidak sesuai. Yang sebelumnya kita merasa oh ini benar kok, ternyata 1 tahun kemudian itu adalah hal yang salah gitu. ada yang mikir gak nyaman jadi saya Faktor-faktor yang seperti itu. Itu yang pertama yang paling tidak nyaman itu faktor dari pembelajaran sih, kayak apa namanya, pembelajaran ini itu bukan saya bukan kemauan saya gitu. Jadi saya itu maunya langsung ke kayak langsung praktek ke pasien gitu sih. Sulit untuk ikut teori berarti. Oke. Menurut yang lain, apakah ada pendapat lain selain apakah ada yang ingin ditanggapi dari ceritanya Pak Haji ini sejauh ini? berarti kamu itu ketika masuk farmasi itu tidak ada masalah ya, misalnya dari pertemanan, terus pembelajaran yang sulit, mungkin perawat juga ada aja, teori juga pasti, setiap pembelajaran itu pasti ada teori gitu. Berarti permasalahan kamu itu hanya satu gitu, karena jenuh, bosen, terus sebenarnya kamu pengennya udah kuliah di jurusan farmasi gitu. Mungkin cara penerimaan diri kamu sih seharusnya. Iya. Kita tuh harus mulai menerima bahwa hidup itu nggak harus semulus apa yang ada di pikiran kita gitu. Bahkan hal mulus aja yang ada di pikiran kita bisa jadi itu merusak masa depan kita.
semangat kayak ya dari diri kamu sendiri aja gitu, atau dari orang lain juga tidak masalah. Dan teman-teman juga boleh menanggapi pembahasan ini terus menerus agar berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan penyemangat di kelas itu yang pertama ya penyemangat atau support dari keluarga, terutama dari ibu saya, dan kemudian saya sendiri yang kadang ketika lalu suka menyemangati diri sendiri gitu. Oke. Dari sejauh pembahasan ini, apakah ada saran dan pendapat dari teman-teman sekalian? Sekarang menurut aku sih ikhlas. Hidup itu harus ikhlas. Ya kalau nggak ikhlas ya berat ya. Betul, betulnya. Jadi itu kalau kita nggak ikhlas atau kamu nggak ikhlas di jurusan kefarmasian, maka ilmu yang kamu dapat itu nggak akan masuk. Benar yang kata ketua kelompok katakan, itu kuncinya menurut aku ya. Baik, ada pendapat lain dari kedua teman ini? Silakan. Tania. Kalau menurut saya jalannya aja sampai kita sadar jalan ini. Menurut kalian, cara untuk menjalankannya agar kita itu tidak merasa terbebani gitu ya, have fun gitu, menjalankannya salah satunya dengan apa? Salah satunya Dengan ikhlas hati bisa jadi, yang lainnya mungkin. apa ya? Harus dibawa happy ini. Iya. Bukan aja, ya jalannya aja. Ya kalau ada kata-kata misalnya kata-kata ini, ya kalau jalannya rusak, kamu bisa perbaiki gitu. Kan permasalahan kamu itu yang berat, masalahnya berat, tapi yang isinya itu ternyata kamu tuh bosen gitu. Karena bosan, jadi itu berat karena kamu nanti pengen pindah gitu ke jurusan lain misalnya. Itu nanti yang ngeluarin masalah-masalah yang besar dari hal yang kecil menurut kamu bosan, bisa menyebabkan masalah-masalah besar. Itu daripada masalah-masalah yang sedatan kan kamu ingin itu pengen pindah jurusan udah semester 6, terus bentar lagi lulus 1 tahun lagi, itu kan menimbulkan masalah-masalah yang besar. Nanti apalagi kalau sampai kamu udah benar-benar udah pengen pindah gitu, terus orang tua yang kepikiran, yang penting udah hidup jalani katanya yang benar. Seperti itu. Oke, dari saran yang telah diberikan dari dua teman teman Pak Haji ini, bagaimana tanggapan Pak Haji setelah mendengar saran-saran ini? Sebenarnya pikiran saya lebih terbuka menerima apa yang telah disampaikan kedua rekan-rekan ini, dan pastinya
aja kamu akan kalau cerita ke orang tua malah jadi ngebebani pikiran orang tua, udah mah itu kemauan orang tua gitu. Udah mah kita dibiayain dengan apalagi disupport gitu. Kamu ceritakan aja di buku tulis kamu, nanti akan ada evaluasi selanjutnya untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, dan saya akan mengumumkannya di grup ya. Jadi tulis aja kamu merasa bosannya, kamu merasa berat gitu, karena fakta permasalahannya itu kamu merasa bosan, dan bosan itu bisa dibangun lagi menjadi menyenangkan gitu, untuk menghilangkan bosan tersebut. Seperti itu. Bagaimana untuk Pak Haji? Tips yang ditulis tadi. Iya, setuju atau tidak gitu. Kalau Terus tadi saya akan mencobanya untuk mencobanya mengungkapkan perasaan saya melalui tulisan-tulisan dari buku yang tidak diceritakan kepada orang tua, takutnya terbebani atau kepikiran. dari kedua saran tadi, balik lagi nih. Dari kedua saran tadi, apakah Pak Haji akan melaksanakannya dengan sebenar-benarnya? Oke, berarti harus segera mulai belajar ikhlas ya, karena kalau nggak ikhlas, benar kata Teh Kamel ini, bahwa kalau kamu nggak ikhlas, nantinya kamu akan merasa semakin berat menjalankannya. Terus percuma masuk kelas ketika kamu merasa tidak mau, diri kamu menolak, maka tidak akan ada yang masuk dalam pikiran kamu sendiri. Seperti itu. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Bahwa juga sedikit-sedikit menentukan jalan Mungkin bisa kita simpulkan bahwa menyesal memilih jurusan farmasi ini karena permintaan dari orang tua Teh Haji itu bukan karena jurusannya, tetapi melainkan karena kamu tidak menyukai pembelajarannya. ya, isinya itu ya. Ya, karena kurang suka jurusannya dan bahkan pembelajarannya ya. Dan di situ daripada semakin buyar gitu kan, mending dijalani lagi, karena ini udah semester 6 ya, harusnya udah bisa menerima hal tersebut, nggak perlu lagi menyesal dan segala hal gitu. Kalaupun kamu menyesal, kamu boleh tuliskan seperti yang tadi saya sarankan, supaya ya menenangkan aja gitu loh. Atau Teh Haji punya sesuatu hobi atau kesukaan, kamu bisa melakukannya itu dengan cara tersebut, itu bisa membuat pikiran kita lebih fresh. Seperti itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Teh Haji semisalnya sudah